Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun dengan NIM 240170014, di mana di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Adapun yang melatar belakangi konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform, yaitu perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai platform layanan online. Setiap platform menyimpan dan mengelola data pengguna. Tanpa sistem keamanan yang baik, data bisa disalahgunakan dan bocor. Oleh karena itu, penting memahami konsep layanan dan keamanan di berbagai platform. Nah, tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian layanan digital, mengidentifikasi jenis-jenis platform digital, menjelaskan konsep keamanan digital, serta mengetahui ancaman dan cara melindungi data pengguna. Sekarang kita berlanjut pada pengertian layanan digital, di mana layanan digital adalah layanan yang disediakan melalui teknologi digital dan internet. Layanan digital itu sebenarnya semua bentuk layanan yang bisa kita akses lewat teknologi, terutama internet. Jadi, apapun yang kita lakukan secara online, kayak pesan makanan lewat aplikasi, nonton film di platform streaming, belanja online, sampai kirim pesan lewat media sosial, itu termasuk layanan digital. Tujuannya untuk memudahkan interaksi, transaksi, serta distribusi informasi. Nah, contohnya seperti media sosial, e-commerce, layanan cloud, perbankan digital, dan aplikasi komunikasi. Baik, sekarang kita berlanjut pada jenis platform layanan digital. Yang pertama ada media sosial, di mana media sosial adalah tempat orang-orang berinteraksi, berbagi info, dan hiburan. Contohnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan yang kedua ada e-commerce, di mana e-commerce itu adalah tempat buat jual beli barang atau jasa secara online kayak Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dan yang ketiga ada perbankan digital. Nah, perbankan digital dibuat untuk transaksi dan mengatur keuangan. Misalnya BCA Mobile, Brimo, dan Dana. Dan yang keempat ada layanan cloud, contohnya seperti Google Drive dan Dropbox. Dan yang terakhir ada platform pendidikan, di mana platform pendidikan digunakan untuk membantu proses belajar mengajar secara digital, kayak Google Classroom dan modul. Nah, sekarang kita masuk pada konsep keamanan digital. Nah, keamanan digital atau cyber security adalah perlindungan terhadap sistem, jaringan, dan data dari serangan digital. Nah, keamanan digital itu intinya tentang cara kita melindungi data, perangkat, dan akun dari berbagai ancaman di dunia maya. Tujuannya, biar informasi pribadi atau data penting gak dicuri, disalahgunakan, atau diakses orang lain. Jadi bisa dibilang keamanan digital itu bukan cuma tugas perusahaan teknologi aja, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna supaya tetap aman saat beraktivitas di dunia online. Nah, fokus utamanya itu yaitu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keamanan bukan hanya tanggung jawab platform, tapi juga pengguna. Nah, di sini ada ancaman keamanan di berbagai platform. Yang pertama ada media sosial, ancamannya itu seperti phishing, pencurian identitas, dan akun diretas yang berdampak data pribadi bocor dan penyalahgunaan akun. Dan yang kedua ada e-commerce, yaitu ancamannya penipuan transaksi, situs palsu yang berdampak kerugian finansial dan data pembayaran dicuri. Dan yang ketiga ada perbankan digital, di mana ancamannya itu malware, pencurian data login yang berdampak kehilangan saldo, penyalahgunaan akun bank, dan yang terakhir ada layanan cloud, yaitu ancamannya akses ilegal, peretasan yang berdampak file penting hilang atau bocor ke publik. Nah, di sini ada upaya dan strategi keamanan. Yang pertama ada gunakan autentikasi 2 faktor, yaitu supaya kalau ada yang coba masuk ke akun kamu, maka orang itu butuh kode tambahan. Dan yang kedua, lakukan update sistem dan aplikasi secara rutin. Nah, update sistem itu bagus banget untuk
pembaruan, dan perbaikan keamanan. Dan yang ketiga ada hindari klik link mencurigakan. Nah, banyak banget serangan datang dari link palsu atau file berisi virus. Dan selanjutnya gunakan password yang kuat dan unik. Nah, jangan pakai password yang gampang ditebak dan usahakan beda di tiap akun. Dan selanjutnya ada enkripsi data penting, yaitu tentang backup data secara berkala supaya biar kalau ada data hilang atau rusak, kamu masih punya cadangan. Dan yang terakhir ada waspadai akses publik. Hindari login akun penting di WiFi umum. Nah, selanjutnya kita ke contoh kasus, yaitu ada kebocoran data pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2020, di mana berdampak jutaan data pengguna tersebar di forum online. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah pentingnya sistem keamanan yang kuat dan kesadaran pengguna dalam menjaga data pribadi. Nah, kesimpulannya yaitu layanan digital mempermudah aktivitas manusia di berbagai bidang. Keamanan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Diperlukan kerjasama antara penyedia layanan dan pengguna agar sistem tetap aman. Nah, di sini saran saya yaitu tingkatkan edukasi keamanan digital bagi pengguna. Gunakan platform yang memiliki sistem keamanan terpercaya dan jangan mudah membagikan data pribadi di internet. Demikian presentasi saya mengenai konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya keamanan di dunia digital.